Gampangnya oksidasi, mungkin Bapak Ibu juga mesti ingat, oksidasi itu terjadi ketika peningkatan bilangan oksidasi diakibatkan karena melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron berarti melepaskan H plus dan menerima O. Kebalikannya, kalau reduksi menangkap H, melepaskan O, menangkap elektron. Nah, berarti NADH adalah kondisi dia menerima H atau membentuk ikatan antara NAD dan H yang membutuhkan elektron. Sehingga ini kondisi reduksi. Ini kondisi oksidasi. Baca di sini, NAD plus adalah donor elektron yang pertama pada reaksi oksidasi metabolis. Benar atau salah? NAD plus itu lebih ke aseton, karena dia nanti dibentuk menjadi NADH. NADH dipakai untuk membentuk ATP. Jadi NAD plus bukan donor. Oke. Terus NADH adalah asetor elektron. Dia asetor itu yang nantinya dipakai jadi donor elektron untuk membentuk ATP. Jadi ini jawabannya. NAD plus adalah gugus prostetik untuk beberapa dehidrogenase. Benar atau salah? Gugus prostetik itu apa, Bapak Ibu? Organik atau inorganik? Kan ada yang koenzim, kofaktor, gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu merupakan suatu kofaktor. Nah, yang biasanya kofaktor itu biasanya ion logam. Sama kayak gugus protein. Nah, di NADH itu lebih ke koenzim. Ya, untuk beberapa enzim dehidrogenase. Ini jawabannya salah. NADH, NAD plus membentuk gugus protein untuk beberapa dehidrogenase. Jadi jawabannya salah. Ini jawabannya yang benar adalah bentar ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ini jawabannya C. Sorry. Kita lanjut. Nah, ini organisasi sitoskeleton. Udah biasa sama Bapak Ibu. Misalnya ini soalnya tentang, ini jawabannya apa Bapak Ibu? Filamen aktin. Jawabannya B ya. Integrin itu dipakai untuk kohesi sel. Di sel dengan sel ketemu, itu integrin. Sedangkan yang di dalam sel yang membentukkan bentukan sel, posisi organel, dan yang lain itu adalah aktin, mikrotubul, dan mikrofilamen. Flagellin dipakai untuk menyusun flagella. Oke, next. Ini dia filamen aktin. Ciri-cirinya ini konsep dari filamen aktin. Dia memiliki monomer berupa aktin, satu macam protein yang dipolimerisasikan berupa aktin, dan memiliki polaritas, artinya ada ujung positif, ada ujung negatif. Nah, kalau ujung positif dan negatif itu kalau digambarkan ke protein bagaimana? Jadi kalau dibayangkan asam amino, berarti kalau dia ujung positif, misalnya ini ujung positif, terus ini ujung negatif. Positif ini adalah gugus amina NH+.
NH2+. Negatif ini adalah ujung karboksil COO- dari asam amino. Nah, dia memiliki ujung ini, polaritas. Karena dia memiliki polaritas, maka dia bisa dipolimerisasikan. Jadi kalau ditambah asam amino lagi, ketemu dengan NH di sini lagi, gitu ya. NH2+, dipolimerisasi. Dan dia bisa putus bersifat dinamis, bisa lepas lagi, berperan dalam pergerakan sel kontraksi. Ini sudah biasa. Sama dengan tubulin, bedanya tubulin ini atau mikrotubul disusun oleh tubulin, dia disusun oleh dua macam tubulin, alfa dan beta, dengan orientasi yang berbeda. Tujuan orientasi yang berbeda itu untuk pergerakan sel. Misalnya ini negatif, yang ini positif, selang-seling gitu. Karena bentukan positif negatif selang-seling seperti ini, maka protein motorik itu bisa bergerak selang-seling. Kalau protein motoriknya positif, nanti nempel ke mikrotubul yang tubulinnya negatif. Bisa bergerak seperti ini. Nah, yang menentukan arah pergerakannya siapa? Yang menentukan arah pergerakannya adalah mikrotubul. Kemana arah penambahan mikrotubul, ke situ arah pergerakan dari protein motoriknya. Makanya dia bisa memiliki polaritas, bisa dinamis dan sama ya. Oke. Nah, kalau yang ini beda, tidak memiliki polaritas. Kalau tidak memiliki polaritas, berarti ujung ke ujungnya, kalau ini kan ada ujung positif nanti, ini misalnya ujung positif. Kalau ini ujungnya tidak bermuatan, artinya proses polimerisasinya tidak dari ujung ke ujung, tapi di bentangan ini, misalnya dari sini. Jadi kalau misalnya, nah ini misalnya monomernya. Nah, dia menambahnya bukan ujung ke ujung, tapi di tengah. Menambah lagi. Karena di dalam sini itu ada muatan positif negatif yang berbeda. Tidak ujung ke ujung. Karena proses ininya dibentangkan, artinya dia penambahnya tidak ujung ke ujung, berarti dia terbentang. Kayak karpet gitu lah, Bapak Ibu. Nah, karena bentukannya kayak gini, dia bisa memposisikan si nukleus selalu di tengah. Karena dilingkupi oleh filamen intermediate. Sedangkan ini kan polimerisasinya ujung ke ujung, sehingga dia bebas mau dipolimerisasikan ke arah mana. Kalau ini enggak, dia dibentangkan. Nah, organisasi filamen aktin dan atau organel atau sitoskeleton ini bisa dilihat juga pada kontraksi otot kalau di sini, atau pergerakan sel-sel biasa, sudah biasa. Nah ini ya, kita lihat soal. Kita lihat soal.
Oke. Silakan Bapak Ibu jawab soal ini. Saya izin ke toilet dulu. Sementara itu Bapak Ibu silakan jawab. Udah. Oke, sudah. Soal ini bagaimana Bapak Ibu? Sederhana, hanya mengamati dari gambar dan menentukan pernyataan yang benar yang salah. Protein merupakan makromolekul yang memiliki beragam fungsi di dalam sel. Beragam fungsi tersebut disebabkan karena beragamnya struktur dan mekanisme kerja dari protein. Salah satunya yaitu protein integral yang berfungsi sebagai pengangkut zat dengan struktur seperti gambar di bawah ini katanya. Itu contoh dari protein integral. Protein tersebut memiliki sisi pengikatan ATP dan bagian yang terbenam pada membran. Jadi ada sisi yang bisa berinteraksi dengan ATP, ada yang terbenam di membran fosfolipid. ATP yang terikat kemudian akan dihidrolisis sehingga menghasilkan energi dan ADP. Energi akan digunakan untuk mengubah struktur protein sehingga substrat dapat ditransfer. Oke. Tentukan benar atau salah dari pernyataan tersebut. Nah, pernyataan berikut. Yang A. Benar atau salah Bapak Ibu? Protein tersebut berkemungkinan memiliki mekanisme kerja seperti kotransfer ya, bukan kotransfer. Sukrosa pada sel mamalia. Benar atau salah? Salah, oke. Ini jawabannya salah. Ya, karena kotransfer prinsipnya tidak menggunakan ATP tadi. Kotransfer itu bisa coupling antara molekul ionik dengan yang lain. Oke, ini salah. Protein tersebut merupakan ATP sintase. Kalau sintase kan sintesis ATP ya. Bahkan ini menggunakan ATP, bukan ATP sintase. Ini jawabannya salah.
seluruh bagian yang terbenam. Misalnya seluruh bagian yang terbenam pada membran bersifat hidrofobik. Benar atau salah? Salah. Karena hanya bagian yang berinteraksi dengan fosfolipid lah yang hidrofobik. Sedangkan bagian ini kan terlewat sama air atau apa gitu ya. Intinya dia terpapar dengan air. Sehingga bagian sini itu nanti hidrofilik. Diulang lagi Kak, yang hidrofilik yang mana? Oke, hidrofilik itu bagian yang tadi kita anggap dia itu ada celahnya, ada kanalnya, ada celah untuk melewatkan zatnya. Nah, ini ada bagian protein helix, alpha helix yang terdedahkan ke arah fosfolipid. Yang ini. Ini adalah bagian yang terdedahkan ke arah fosfolipid. Sedangkan bagian ini kan tidak. Ya, ini bagian ya. hidrofilik. Hidrofilik. Dengan bagian lipid itu hidrofobik. Yang kiri juga hidrofobik dong. Ya, ini juga hidrofobik. Nah, bagian seluruh, kecuali pernyataannya seluruh bagian yang tidak terbenam. Seluruh bagian yang terbenam. Yang tidak terbenam, berarti bagian ini kan. Berarti ini seluruh proteinnya hidrofilik atau hidrofobik? Itu hidrofilik dong. Hidrofilik, ya, ini hidrofilik. Nah, untuk yang D, struktur sekunder yang terpapar ke arah hidrofil tersusun dari asam amino hidrofilik. Berarti ini jawabannya benar. Jadi salah. Oke, sedikit lagi tentang protein. Kenapa saya detailkan protein? Karena di soal suka keluar tentang makromolekul itu yang protein. Jadi didetailkan lebih ke teknik-tekniknya nanti atau tipe-tipe data yang ditampilkan di soal. Nah, ini sedikit lagi. Kita lanjut. Ini tentang protein. Jadi saya hubungkan misalnya ke membran, tapi saya hubungkan ke protein. Ini dia. Macam-macam protein membran ada di nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3 itu adalah integral. 4 itu periferal. Ada yang membahasakan ke saya, kalau di buku yang saya baca ada 2 macam sebenarnya istilahnya. Periferal sama semi integral itu beda. Kalau periferal karena fosfolipid di layer, jika dia hanya membentang di setengah bagian fosfolipid, itu dikatakan semi integral. Jika dia hanya terbenam sebagian dari urutan proteinnya atau asam aminonya, sebagian berarti tidak setengah fosfolipidnya terbenam, itu periferal. Jadi ini ada periferal yang 4. Ada yang dia tidak periferal, tapi dia periferalnya bukan karena asam aminonya terbenam di daerah fosfolipid, tapi dia pakai anchor atau satu gula atau satu turunan lipid yang berinteraksi ini. Ini pakai anchor. Protein terikat pada molekul fosfolipid antara 5 atau 6. Proteinnya berinteraksi dengan protein lain 7. Nah, sekarang pertanyaannya, kan ini ada ujung misalnya, ini kan strukturnya helix, ada ujungnya di sini, ini ada ujung. Kira-kira apakah ujung-ujung ini selalu konstan, misalnya yang COH selalu menghadap ke dalam sel, tidak usah keluar. Dan sebaliknya yang ujung NH2 itu selalu di dalam sel, tidak usah di luar. Apakah selalu seperti itu? Mestinya iya dong. Emang bisa berbalik, Kak? Bisa. Jadi tidak harus COH di dalam menghadap ke arah sel, ke dalam sel. COH bisa keluar. Bergantung dari proses pelipatan protein yang dibawa ke sel. Boleh nggak Kak kalau COH kita pakai tulis karboksil, tulis amina itu agak saya sepakat dengan. Oh, COH karboksil sama. Iya, maksudnya kita sepakat aja udah karboksil loh, berarti COH. Oke, boleh. Oke, boleh. Ya.
Saya suka dikasih tahu. Terima kasih Ibu. Oke, kita sepakati kita pakai karboksil dan amina. Nah, ada ujung karboksil, ada ujung amina. Apakah ujung karboksil itu selalu menghadap ke dalam sel? Apakah dia harus keluar sel gitu? Ternyata tidak. Posisi gugus amina dan gugus karboksil itu bergantung dari molekul sinyal pembawa protein itu ke membran. Gimana ceritanya itu? Seperti ini. Bentar, belum ke sini. Ini udah tadi, ini udah. Nah, ini dia. Jadi ini molekul sinyal. Urutan-urutan asam amino unik yang digunakan untuk mensortir atau mendocking atau bahasa lainnya mau dibawa protein, mau dibawa kemana protein ini ceritanya. Jadi ini urutan-urutannya. Nggak usah dihafal, biasanya nggak usah dihafal, cuman dikasih di soal konsep. Misalnya ini, proteinnya harus dibawa ke dalam inti sel. Nah, jadi ini adalah inti sel yang berwarna terang, dikasih warna gitu kan, proteinnya berwarna. Kalau dia berhasil dibawa ke inti sel. Bagaimana jika protein itu molekul sinyalnya itu lisin itu dimutasikan. Hasilnya seperti ini. Proteinnya tersebar di sitoplasma, tidak di inti sel. Kalau ini sitoplasmanya warna gelap kan kita nggak ketahuan selnya yang mana, cuma intinya yang terang. Jadi ini berhasil transfer ke inti sel. Ketika dimutasikan, berarti molekul sinyalnya tidak berhasil membawa protein itu ke inti sel. Tapi semua protein yang bekerja di dalam inti sel pasti punya molekul sinyal ke inti sel. Begitupun juga semua protein yang ada di sitoplazma atau RE atau lisosom atau organel lain itu selalu punya molekul sinyal yang membawa dia harus ke situ. Nah, ini contohnya di mitokondria. Ada kompleks namanya TOM-TIM. TOM itu yang outer ya. TIM itu yang di dalam inner mitokondria, transporter outer mitokondria, transporter inner mitokondria. Ini tujuan. Nah, ini seperti ini kasusnya. Kalau ini ceritanya dia tidak dibawa ke membran, tapi dibawa ke sitoplasmanya. Ke matriks. Karena ini mitokondria kan, ke matriks mitokondria. Berarti caranya molekul sinyalnya nempel ke bagian tom, nanti diteruskan ke dalam, terus diteruskan sampai di dalam. Berarti ini sudah selesai prosesnya di bawah ke tom. Berbeda ceritanya kalau misalnya protein itu di membran. Kalau protein itu di membran seperti ini. Jadi ada molekul sinyal. Nah, ini ujungnya tertanam di membran. Nah, ini ujungnya jadinya apa? Kalau misalnya ini di proses transkripsi, berarti ini ujung N. Ujung N, sinyalnya di ujung N. Atau ujung amina, kita bisa kasih. Dan ini ujung karboksil nantinya. Terus nempel di sini. Nempel di fosfolipid. Ini membran fosfolipid. Jadi ujung aminanya tertanam atau terdedahkan ke arah sini. Yang bebas di luar adalah ujung karboksil, COOH. Di sini juga boleh. Ini tergantung, jadi suka-suka gimana transkripnya. Oke, kita mundur lagi, sedikit lagi tentang protein. Teknik-tekniknya. Nah, ini ada teknik. Karena proteinnya terbenam di dalam sel, terbenam di membran sel, kan? Berarti kita bisa prediksikan dia punya bagian yang hidrofilik, ada bagian yang hidrofobik. Logikanya karena membran sel itu hidrofobik, dominan hidrofobik, maka yang gampang melewati sel adalah yang hidrofobik. Berarti kalau gampang lewat membran sel dan dia hidrofobik, sangat hidrofobik dan gampang lewat membran sel, berarti delta G-nya itu semakin negatif atau semakin positif?
Diulang Kak. Aku kok nggak nyambung. Oke. Jadi misalnya tadi kita pakai konsep. Nah ini kan ada data ya Bu, Bapak Ibu. Nah ini datanya prinsipnya pakai delta G. Prinsip mendapatkan data ini adalah pakai delta G. Kita kembalikan lagi. Kalau delta G-nya semakin negatif, gitu, berarti dia semakin gampang bereaksi. Artinya delta G semakin negatif, nilainya semakin kecil. Kan semakin negatif, nilainya semakin kecil. Dan negatif 100 sama negatif 1, yang paling kecil yang mana? Negatif 100 kan? Meskipun angkanya 100. Nah, berarti kalau delta G-nya semakin kecil atau semakin negatif, maka dia gampang bereaksi. Itu konsep kalimatnya. Kalau dihubungkan ke membran, reaksinya berupa melewati membran. Bentuk reaksinya adalah melewati membran. Membran fosfolipid mau lewat nih. Tapi yang hidrofobik itu, yang gampang lewat itu, berarti delta G-nya semakin negatif atau semakin positif? Semakin negatif. Semakin negatif. Nah, karena dia semakin negatif, artinya kalau dilihat dari tabel hidropati indeks, yaitu berarti kan dia melepaskan energi, Nah, karena dia melepaskan, ditangkap sama ini tampilannya kayak gini. Jadi kalau ditangkap, maka dikonotasikan dia suatu elektron. Kalau ditangkap, itu pasti diarahkan ke arah positif kan? Bagian yang negatif adalah bagian yang delta G-nya yang mendekati positif. Ini delta G-nya yang makin negatif. Ini di ranah positif. Anggap ini ranah positif. Ini yang di bawahnya adalah ranah negatif. Yang ranah positif ini, delta G-nya semakin negatif karena dia bersebar di daerah positif. Berarti dalam artian lagi, karena protein terbenam di daerah fosfolipid, kita bisa menghitung berapa banyak domain proteinnya yang terbenam atau yang spanning di membran lipid. Kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Dari gambar ini. Misalnya di soal dikasih gambar ini itu berapa domain ini? Ini berapa domain kira-kira yang untuk glycoporin, Bapak Ibu? Berapa domain protein? Domain dalam artian berapa misalnya kalau dibayangkan apa ya yang kalau fotosistem. Nah, di fotosintesis maksudnya domain itu apa? Oke. Fotosistem, misalnya fotosistem itu kan kompleks, ada berbagai macam helix yang terbenam. Nah, kalau di sini itu satu domain namanya. Kalau ini tuh ada 3 domain. Kalau ini kan berarti fotosistem kan mirip yang ini ya, Bapak Ibu? Iya. Nah, ini ada berapa banyak domain kan? Tujuan domain itu tujuannya untuk mengetahui struktur yang ada di membrannya, struktur protein di membran. Bagaimana? Nah, caranya begini. Nah, kalau ini berapa domain? Kira-kira Bapak? Gimana cara tahunya? Ya, kan prinsip domain tadi adalah yang terbenam. Ya, yang terbenam. Kan ini kelihatan 1, 3, 6. Kalau yang hidrofobik pasti delta G-nya yang negatif. Kalau delta G yang negatif, pasti dia tersebar di daerah yang 1 positif. Karena delta G-nya negatif. Berarti ini domainnya cuma 1. Cuma ini. Oh, yang nonjol. Iya, yang di atas 0 itu puncak. Oh, gitu. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 dong. Jadi kalau dilihat kayak gini. Nah, ini domainnya. Ini adalah domain hidrofobik, sisanya hidrofilik. Nah, kalau ini selang-seling, hidrofobik, terus hidrofiliknya ada, hidrofobik, hidrofobik, terus. Cara menentukan domain. Oke, nah terakhir ada namanya FRAP.
fluorescent recovery after photo bleaching. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah protein yang sudah kita pakai untuk berinteraksi akan hilang. Paham nggak bahasanya Bapak Ibu? Misal, nah di sini, nah, protein kita itu ada aksesoris gula. Karena ini dianggap suatu bagian reseptor yang berinteraksi. Kalau misalnya kita misalnya ini bagian ini terkomplement atau lengkapi dengan yang lain, habis itu selesai reaksi, apakah protein itu hilang atau tetap di situ? Dengan cara perlakuannya dengan protein-protein itu dikasih pewarna fluorescent. Recovery artinya oke, nanti dikasih fluorescent, terus dikasih bleaching with laser beam, artinya dikasih laser. Artinya protein-protein itu menghilangkan fluorescent. Artinya enggak, ceritanya protein ini rusak, fluorescennya hilang. Nah, kondisinya selnya bocor enggak? Selnya bocor enggak? Ternyata bagaimana hasilnya? Ternyata ada namanya istilahnya recovery. Sel-selnya tersebar lagi, intinya protein ini bisa berpindah atau tidak bocor, mencegah terjadinya bocoran pada sel, sehingga bentukan grafiknya seperti kembali ke semula. Tujuannya itu mengetahui apakah satu situs yang dipakai untuk bereaksi itu mempengaruhi situs yang lain, dan situsnya itu recovery. Recovery-nya pakai apa, Kak? Selnya sendiri. Jadi membran itu kan ada teori mozaik fluid. Ya. Jadi bagian yang sudah rusak ke sama bagian yang nggak rusak. Jadi mereka berusaha fluid bergerak menutupi bagian yang rusak tadi. Membrannya. Oh, jadi, ya. Oh, gitu. Recovery-nya kan gitu. Mesti tetap aja yang plate area. Itu nggak bocor juga. Bagaimana, Bu? Yang tadi, yang bridge area ini kan banyak nih, misalnya ada 6, terus dia saling ditutup kan? Ya. Apakah itu menjamin recovery itu berhasil? Oke, sebentar. Saya nyari kalimat dulu. Jadi, karena emang tidak ada di SMA kalau dijelaskan secara teknis ya begini. Jadi intinya ini balik lagi ke teori mozaik fluid. Protein-protein sudah dibentuk di membran sel. Gitu. Misalnya ada yang rusak atau apa, dia bisa ditutupi biar tidak bocor atau biar tidak kayak gini. Kita pakai gambar ini lagi ya Bapak Ibu. Protein diberi tanda pewarna. Ya, dikasih laser. Ya nantinya pewarnanya hilang. Ya. Pewarnanya hilang. Terus lama-kelamaan muncul lagi. Jadi kalau pewarnanya hilang di satu titik, pasti dia anggap putih atau apa kosong. Tapi lama-kelamaan dia pewarna lagi. Nah ceritanya apa di sini? Protein yang dikasih bleaching ini dianggap adalah situs yang bakalan rusak atau bocor atau apalah bahasa lainnya. Nantinya karena ada teori mozaik fluid itu, semua protein bisa bergerak, pindah-pindah, jadi menstabilkan bagian posisi yang rusak tadi. Ya. Belum ke gambar buat apa ini? Ya ini cuma menentukan membuktikan teori sebarang protein di sel. Cuma itu tujuan. Di sekolah di teori SMA-nya nggak ada. Kita lihat soalnya dong. Soal untuk itu ya tentang film. Nah, sama kayak gini.
analog dengan ini. Beberapa faktor tumbuh ketika berikatan dengan reseptornya, berarti ada protein reseptor, menunjukkan down regulation, di mana jumlah reseptor diperlukan sel mengalami penurunan. Proses manakah di bawah ini yang menyebabkan hal ini terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya down regulation? Endositosis. Nah, kalau di sekolah kan cuma definisi endositosis, ini definisinya, terus prosesnya seperti gambar ini. Gak ada hubungannya ke sini nih. Nah, jawabannya itu adalah endositosis. No. Nah, kenapa bisa endositosis? Kita perhatikan lagi. Ya, tapi ini jangan masuk sini. Aduh, maaf, terganggu. Nah, ya, nggak apa-apa itu. Endositosis. Mana endositosis? Anggap saja ini endositosis, tapi arahnya berbeda ya, Ibu. Bayangkan arahnya ke sana, ke dalam. Ini endo, gitu kan. Nah, endositosis itu dia membutuhkan reseptor, jadi sesuatu yang mau masuk ke dalam sel, dia nempel dulu ke reseptor yang itu. Artinya nanti ini kan ketemu ujungnya di sini, melipat, ketemu, bentuk vesikel baru. Otomatis yang awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 reseptor juga, karena terjadi endositosis, masuk ke dalam gitu, berarti berkurang 2 reseptor. Nah, itu pengurangan jumlah reseptor di sini, jumlah reseptor yang berkurang, itu akibat endositosis. Berbeda dengan eksositosis, eksositosis justru menambah jumlah reseptor. Kenapa begitu? Iya, oke, kenapa begitu baik? Nah, karena kita udah masuk ke eksositosis, kita lihat di sini. Proses eksositosis itu harus melibatkan minimal 2 organel utama. Yang pertama adalah RE kasar. Jadi di ujung sini ada RE. Ujung sini ada RE. Yang ini, ujung sini ada RE. Nah, ini nukleus. Iya, membran. Ini Golgi. Nah, minimal 2 benda ini. Nah, fungsi RE adalah membentuk protein. Fungsi Golgi untuk mengaksesoriskan protein itu, mau dikasih gugus gula, mau dikasih apa, mau dikasih enzim di dalamnya. Nah, itu tugas Golgi. Misalnya mau dikasih gula atau hasil proses ini, berarti membran yang di sini itu tambahan pergerakan dari membran yang ini, di mana membrannya ini tambahan dari membran ini, membrannya di sini tambahan dari membrannya ini, yang membran di sini tambahan dari ini. Jadi putaran siklus membrannya kayak gitu. Nah, artinya untuk membentuk protein reseptor atau glikoprotein, berarti protein membran yang ada gulanya. Berarti protein dulu yang dibenamkan di membran. Nah, itu kerjanya si RE kasar melalui peristiwa yang ini. Nah, ini. Proteinnya dibenamkan di sini. Ini kan ada ribosom yang warna hijau. Ini RE kasar. Setelah itu RE kasar sudah ada protein yang terbenam di membran. Selanjutnya apa? Mau dikasih aksesoris gula, dibawa ke Golgi. Sekarang protein kan menghadapnya ke arah RE. Ini arah RE, ini di luar. Jadi kalau ingin membentuk membran kayak gimana? Kayak gini kan Bapak Ibu. Nah, ini membran RE mau lepas nih. Ini kan kayak gini. Ininya, yang ini yang adalah proteinnya akan ditambahkan gula. Jadi bagian sini nanti ditambahkan gula. Kita lanjut. Nanti ketika ditambahkan gula, nanti ketemu dengan Golgi,
teori di sini. Jadi sekarang arah reseptornya kan di dalam sini, yang menonjol itu kan di bagian dalam atau menghadap ke lumennya vesikelnya. Jadi bergabung dengan sini dan seterusnya. Jadi tetap kayak gini. Kalau digambarkan di sini kayak gini. Nah, menghadap ke dalam, menghadap ke dalam. Ini kalau keluar berfungsi dia dengan membran sel yang ada di luar. Nah, itu dulu untuk apa? Apa Bapak, Ibu? Oke. Itu dulu untuk teori dari selnya. Saya harap Bapak Ibunya sudah tahu lah ya untuk yang teori-teori. Kita lebih ke pendalaman soal. Kita lanjut ke pendalaman soal yang tadi. Nah, saya tertarik bahas yang ini. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu, ternyata soal itu tidak harus dari teori dan data. Nah, bisa juga soal itu pakai logika. Bagaimana si siswa bisa membaca data yang dia kasih. Teorinya kita nggak tahu. Misalnya nggak tahu teorinya. Jelas hanya bisa membaca data. Atau logikanya bagus untuk membaca data. Nah, contohnya ini. Ini kan soal ini berhubungan dengan prinsip transkripsi translasi ya, sintesis protein. Karena berhubungan dengan promotor. Soalnya kayak gitu. Ini ingin menemukan promotor yang baik. Gen reporternya adalah ini, atau gen yang bakal di anak gen kan adalah gen CAP. Di promotor ada banyak situs. Kalau di sekolah mungkin ada yang menyebutkan Tatablo dan Cablo. Nah di sini anggap aja situsnya ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Protein reporternya mau dieksperimenkan adalah CAP. Nah, terus didesain berbagai macam eksperimen. Eksperimen 1 lengkap, 2 yang eksperimen 2, domain yang 2-nya hilang dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Kalau ada CAP berarti dia terekspresi. Kalau ekspresinya tinggi berarti TXC-nya tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi adalah yang 4. Yang paling rendah adalah yang 5. 1, 2, 3 kita nggak tahu. Yang jelas dia terekstrim. Jadi kita ambil, jadi cara baca datanya ambil yang terekstrim atas, ambil yang terekstrim bawah. Lalu dilanjutkan ke soal. Berikut ini beberapa konstruk yang belum diinjeksikan ke dalam sel. Berarti yang ini sudah diinjeksikan. Kira-kira hasil analisis baca data ini nggak ada teori bagaimana kerja dari CAT, nggak ada. Cuman cara baca data. Dari sini yang urutan saya menyebutkan atau anotasi ya. Kita pakai istilah anotasi. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah anotasi. Anotasi manakah yang paling penting? 1. Dan Kalau 1 dan 4. Karena di bagian 4 itu ekspresinya tinggi. Tapi di 5 walaupun ada 4 dia rendah. Nah, karena ada 2. Oh, berarti 2 itu inhibitor bagi... Iya, kesannya inhibitor. Karena setelah dikasih 2, dia turun. 4-nya nggak penting. Jadi yang paling penting itu 1 dan 4. Buktinya kalau 4-nya hilang, ini 4-nya hilang dikasih 3. Rendah. Berarti 4 juga penting. Nah, ini kan cuma baca data ya Bapak Ibu. Nah, 1, 4 penting. Sisanya boleh ada, boleh enggak. Tapi 2 itu sebenarnya nggak ada. Itu kesannya ya. Iya. Kita baca pernyataan. Kan nggak ada teori pelajaran sekolah juga nggak ada kan. Sepertinya bisa baca soal. Nggak ada. Bisa baca data. Nanti ada soal lagi cara baca data. Lanjut. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Promotor konstruk A yang ini lebih kuat daripada konstruk 1. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang 1 itu ada 1 4-nya. Ini yang 1 itu lebih kuat. Nah, yang B. Promotor konstruk A lebih kuat daripada konstruk B.
bandingkan. Kayaknya salah ya. Nah, salah karena yang D yang lebih kuat daripada yang A. Anggap saja bahasa lainnya dua ini inhibitor, satunya aktivator. Nah, ini satu aktivator, dua inhibitor, yang ini dua aktivator, satu inhibitor. Jadi lebih kuat yang D. Promotor konstrak C lebih kuat daripada konstrak B. Coba lihat. C dan D. Lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang B. Nah, lebih kuat yang B. Jadi promotor konstrak ini artinya sama. Iya. Nah, lebih kuat itu yang B. Karena satu aktivatornya ada. Terus yang terakhir, promotor konstrak C lebih kuat daripada konstrak D. Nah, sekarang C dan D. Prinsipnya sama. Ini dua inhibitor, satu aktivator. Kalau ini satu inhibitor, satu aktivator. Yang mana yang lebih kuat? Yang D. Nah, yang D lebih kuat daripada D. Nah, ini salah satu. Yang D. Ini adalah tipikal soal baca data. Tipikal soal baca data dan ini ternyata dominan. Iya sih. Cuman kalau nggak ada dasarnya kan ini apaan sih kan gitu Kak? Ya, modalnya cuma tahu proses proses ekspresi gen atau pembentukan gen atau pembentukan protein CAT misalnya. Nah, itu hanyalah modalnya diawali dari promotor, baru gennya bisa terekspresikan. Sekarang promotornya dimain-mainkan. Itu aja, dia prosesnya gini. Oh, berarti di promotor ada banyak, jadi informasi terbaru di situ palingan dia cuma dikasih tahu oh ada loh bagian-bagian dari promotor itu yang mempengaruhi tingkat jumlah ekspresi gennya. Modalnya kan tadi cuma satu, jadi sisanya tinggal baca data. Kan gini Kak, Ya. Ini kan saya berisik ya, karena saya pengalaman dengan anak-anak gitu ya. Jadi masalahnya tuh berarti kita ngajarinya tentang promoter, itu kan mesti detail gitu loh ya. Gimana? Ya. Oke. Untuk batasan di guru yang saya tahu, saya pernah mengajar juga, itu batasannya emang prinsip kayak promotor, tujuannya untuk ini penetelan RNA polimerase sampai ke sana. Sekarang palingan detailnya di mana dia menempel di bagian ini. Istilahnya seolah-olah kalau informasi dari soal nomor 6, si siswa buta akan informasi tentang promotor itu terdiri dari apa aja. Nah, di soal ini diharapkan siswanya secara tidak langsung, artinya dengan logika yang tinggi, harapannya dia bisa membayangkan ini hanya baca data. Oke Kak, sebenarnya sih anak-anak senang kalau kamu soal begini. Cuman mereka kadang udah ilfil duluan, itu apaan gitu loh. Maksudnya seperti itu kadang gitu Kak. Nah, ya mungkin kitanya tinggal memberi motivasi, stimulus positif terhadap soal-soal. Prinsipnya gini, jika soalnya ada data, ada narasi yang panjang, itu soal pasti bisa dijawab meskipun kita tidak dapat teori sama sekali. Jadi jika soalnya ada narasi yang panjang, ada datanya, itu soal bisa dijawab tanpa ada narasi, tanpa ada teori dasar. Nanti saya buktikan. Oke. Sudah jam 14. Di saya udah 14.30, di sana sudah 14.30. Oke, kita satu soal lagi ya Bapak Ibu yang tidak perlu penjelasan yang panjang. Nah, ini adalah soal yang mungkin soal nomor 12 yang tidak kelihatan. Halo Bapak Ibu. Ya Pak, gambarnya tadi nggak muncul ya. Ya, nah nanti gambar ini, soal ini akan saya kirim lagi dalam bentuk file yang sudah ada jawabannya. Nanti Bapak Ibu bisa cekcokan. Saya pilih soal terakhir aja sebagai penutup tentang filogenetik. Nah,
Di sekolah sekarang kurikulum sudah memasukkan KD tentang kladogram ya Bapak Ibu. Benar? Ya, nah di tingkat olimpiadanya, jadi sistem kladogram, kita ada juga di hari ketiga yang kita bahas bagaimana pembuatan pohonnya. Prinsipnya di pohon ini kita bahas, kita hubungkan ke soal adalah dia mengelompokkan, mengklasterkan organisme, kelompok organisme boleh, spesies boleh, berdasarkan ciri sifat yang dimiliki oleh nenek moyang dan inovasi dari nenek moyang, artinya baru muncul setelah nenek moyangnya. Nah, ini contohnya adalah kladogram untuk kelompok Tracheophyta. Istilah sinapomorphi apa lagi ya? Polyphyletic, outgroup itu kan kemungkinan ya. Saya tidak tahu itu jadi ada semua. Cuman prinsip di sini kan yang ini kan tertentu namanya. Spesiesnya apa? Yang jelas pandai membaca pohon. Minimal dia tahu ini kelompoknya satu nenek moyang, atau nenek moyangnya parasitik, atau banyak nenek moyang terlibat dalam atau polifiletik. Ini di sini. Sifat Siphonothele. Sifat Siphonothele. Tim itu artinya bersama. Automorph itu karakter yang maju. Lawan dari automorph adalah plesiomorph. Pleistocene, pernah dengar ya Bapak? Pleisio itu artinya tua atau purba, artinya automorph itu maju. Tapi kalau sin bersama, jadi memiliki karakter atau sifat yang maju bersama. Tapi ada dua klat atau dua pohon, ya, antara Progymnospermae dengan Spermae. Itu sin apomorfnya adalah wood. Jadi karakter wood dimiliki bersama oleh Polygymnos dengan Spermatophyta. Itu adalah sin apomorf. Kalau misalnya dia cuma punya satu bagian, misalnya Spermatophyta punya seed atau biji, yang punya cuma Spermatophyta, berarti itu namanya autoapomorf. Autoapomorf. Untuk lebih detailnya seperti ini. Nah, ini pohon bentukan umum. Yang ini namanya klep. Ini satu klep. Berapa banyak klep yang ada di B dan C? Cuma satu, yaitu satu rumpun atau satu knot. Itu menunjukkan dia satu klep. Itu ya Bapak Ibu. Yang ya. Antar knot ini, misalnya knot yang di sini dengan knot yang di sini, itu namanya interknot. B dan C itu memiliki tiga karakter yang sama. Nah, itu karakter apomorf atau sin apomorf. Dimiliki oleh B dan C. Kalau hanya dimiliki C aja, namanya autoapomorfi atau autoapomorf. Atau yang ini D yang punya. Ini autoapomorfnya yang E. Terus karakter apomorfi adalah karakter yang maju. Jadi kalau ini nenek moyang, ini karakter maju. Kalau ini nenek moyangnya, ini karakter maju. Itu ya. Berarti karakter yang di sini, yang di bawah sini, ada karakter beberapa karakter. Ini adalah karakter plesiomorf atau karakter biasa. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau antara E, F itu monofiletik. Karena satu sisi. Monofiletik. Iya. E dan F monofiletik. Bagaimana dengan B dan C sama ya? B dan C itu monofiletik. Kalau B, C, D itu apa? D, C. Bentar, jam 3 nanti tak kasih. D, C, B. B, C, D. Itu apa?
tak begini laptop tunggu bunyi tak Bukan, silang bukan. Itu dari poli bukan? Bukan. Apa dong? Bentar. Mono, Ayo. poli, dan satu lagi lupa. Parafiletik. Nah, parafiletik. Nah, Dari nanti berbeda. iya. Nah, ini adalah parafiletik. Jadi prinsip parafiletik adalah dia titik notnya sejajar. Jadi kalau para dan poli itu hubungannya itu ada, kalau poli itu ada not itu saya fokus ke titik ini, titik-titik cabang. Yang menandakan para poli itu saya pakai titik cabang. Cara gampangnya kan ada di buku pakai diagram, mungkin ini mono gitu. Kalau saya enggak, berarti antara DES itu bisa mono. Di mana? DF monofiletik. Ya, di sini titik monofiletik. Iya. BCDEF bisa monofiletik, ini monofiletik. Di ABCDEF bisa monofiletik, titiknya di sini. Di situ paling bawah di common ancestor, iya. Kalau misalnya yang parafiletik itu fokus ke dua titik yang sejajar. Dua titik yang sejajar, contoh. Nah, pokoknya kan para artinya sejajar. Dan titik yang di sini dengan titik ini. Nah, ini kan para. Syaratnya para tidak boleh menghubungkan dia jadi mono. Jadi gini, kalau DEF itu tidak para, karena EF itu satu titik yang di sini. Dan satu titik yang di sini. Artinya dia jadi mono. Yang boleh jadi para itu misalnya D dan E aja, atau D dan S aja. Itu jadi para. Karena tidak dimasukkan E-nya. Contoh lain, BCD. BC saja itu mono. Ya. Ya. Tapi kalau BCD jadi para. Titik B dan C itu bisa di sini kan, B dan C. Yang menghubungkan dengan D kan titik yang ini. Iya. Ada titik yang sejajar. Para. Tapi kalau misalnya titiknya sudah tidak sejajar, misalnya B, C, D, E. Kan dari B, C, D, E kan yang paling jauh di sini adalah D, yang paling jauh di sana adalah E, kan? Ya. Jadi kita lihat, kita kelompokkan B, C titiknya di mana? E itu titiknya di sini. BC. Jadi sejauh ini kan, nah ke bawah. Nah ini baru polifiletik. Nah kita lihat di sini. Oke. Nanti kita detailnya di pertemuan ketiga ya. Cara bikin pohon yang ini pakai nenek moyang dan tanpa nenek moyang. Ada dua cara. Dari awal. Dari awal. Dari karakteristik itu. Iya, dari bagaimana pohon itu. Ini kalau ini kan tipikal pohon berakar, ada rumputnya, ada akarnya. Ada pohon itu yang tidak berakar. Ada pohon itu yang sekuler. Pokoknya macam-macam pohon. Siswa dituntut membaca itu. Kalau pohonnya aneh-aneh itu membaca pohon. Kalau yang membuat pohon cuman macamnya pasti berakar. Jadi siswa dituntut untuk bisa membuat pohon yang berakar, bukan yang tidak berakar. Gitu ya Bapak Ibu. Belajarnya nanti di hari Sabtu. Nah, kita lanjut. BBGMA gitu juga. Iya, pakai DNA juga. Kan DNA bisa dipakai sebagai ciri penentu sifat. Oke. Kita lanjut. Sifat Simonossele. Simonossele itu kalau dilihat dari gambar ini blur ya. Ya, karena ini hasil. Ya, blur jadi. Di screenshotan dari buku. Nah, ini Simonossele itu. Dan ada juga di sini. Oh ya. Simonossele merupakan sifat sin apomorf untuk golongan Monilophyta. Coba lihat Monilophyta itu dari sini ke. Benar ya? Ya. Nah, ini jawabannya ini benar. Dalam pohon ini terdapat satu cabang filogeni yang belum jelas. Pohon yang paling baik adalah pohon yang membentuk dikotom, membagi dua.
Kalau dia masih trikotom atau multikotom gitu ya, itu masih belum stabil, belum baik pohon, belum bisa membaik. Nah, ini contohnya apa ya? Ini ada 3. Ada ekui. Ekui ini paku ya. Ekui, ada Maratilales dan Polypodiales. pokoknya tidak bagus. Artinya dia mengelompokkan 3 hewan ini tidak stabil, bisa berubah ini. Ini jadi tidak sempurna pohonnya. Ini jawabannya. Nah, terus Lycnophyta merupakan kelompok polyphyletic. Ini dulu, bentar, harus dihapus dulu. Saya harus hapus catatannya dulu. Kita perhatikan. Lycnophyta. Paling ujung ya. Itu katanya polyphyletic. Bukan mono itu kan. Ya, ini mono. Ini dihubungkan oleh karakter wood. Ini salah. Rhiniophyta adalah outgroup. Outgroup itu adalah kelompok organisme Di luar. di luar dari, jadi dia memiliki hanya sebagian ciri, tidak semuanya. Kalau ini punya ciri umum yang sama, misalnya ciri umum yang sama itu sporofitik dan root. Outgroup itu yang ini sebagian. Jadi tujuannya apa? Pembanding. Jadi anggap aja ini kontrol negatif, sisanya kontrol positif. Ini pembanding. Untuk menentukan kalau misalnya dia sangat mendekati outgroup, berarti dia sangat mirip karakternya dengan jadi outgroup bukan nenek moyang, tapi karakter yang sharing dengan nenek moyang, yang saling berbagi dengan nenek. Jadi kelompok dari Lycopodio sama Euphilobiid gitu ya. Aduh, ini nggak bidang saya, jadi saya minta maaf nama-nama ini. Nah, ini outgroupnya ini selalu ada outgroup di satu. Ini pembentukan outgroup itu bergantung dari jenis pohon. Outgroup hanya bisa ada kalau pohonnya punya akar. Kalau pohonnya tidak punya akar, tidak bisa pakai outgroup. Itu syarat untuk namanya pohon ya, punya akar kan. Nah, itu harus ada outgroup. Nah, Rhinophita adalah kelompok outgroup. Jadi jawabannya apa? Nah, oke. Nah, sejauh ini untuk soal-soalnya saya share ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah jam 14 ya, saya hanya sampai 14.30 kalau tidak dikirim oleh Tasya. Mungkin saya harap nanti ke depannya Bapak Ibu mau berdiskusi lagi ya. Jadi kepala saya ngawang-ngawang nih, Bapak Ibunya udah paham teori sampai mana gitu. Kalau saya kasih teori kan nggak mungkin ngasih teori. Gitu. Saya lebih ke ya, pendekatan soal sebenarnya. Nah, itu tahunya dari apa? Dari Bapak Ibu guru nantinya yang memberi di insight atau masukan atau apa.